Nah, ini partai yang sudah-sudah juga. Cuman prinsip gimana kamu ini ya, di menguasai pembukaan itu tuh, prinsip opening sih, pembukaan. Mastering Chess Opening ini buku yang di ini, tapi kita ngambil contohnya lain lagi sih. Nah, di sini Pak Ruby mau liatin yang ini. Ya, kalau buah kayak begini dari Sisilia apa? Alapin. Langkahnya apa nih? Ini udah ada ini kan, E4, C5. Wah, ini sini karena nebak ini langsung. Ini biasanya apa lagi? Ah? Nah, C3 bisa, kuda F3 bisa. Nah, di sini balik lagi kalau kamu ini C3 boleh ya. Kalau kuda F3 standar umumnya kuda C3 ya. E6 di sini. Nah, ini kemarin apa kita bilang? Opening apa nama ininya? Transisi pendek ya, transposisi ya kalau ini ya, dari ini ya. Nah, ini mulai dari apa nih? Sisilia ini ya. Wah, dia tahu nih namanya nih. Taimanov. Oh, cepet ya. Oh ya. Kebetulan sama. Jangan nakal itu nah. Ya. Boleh. Kalau yang itu gitu pas benar. Nah, cuman kadang-kadang dia ini tadi. Oh, sorry, tadi ini. E6. Ya. Nah, sekarang kalau standar apa? Hah? Divo. Wah, ini kalau ini cakep juga, kalau Arya udah mulai belajar bahasa ini dia. Nah, kalau standar sini D4. Tapi balik lagi kalau kamu belajar prinsip awal, ngapain menguasai petak? Nah, idenya sederhana, makanya paling gampang itu pakai yang kamu ini dulu sebenarnya. Nggak apa-apa juga kamu pakai sisilian terbuka. Tapi kamu mesti rajin tuh. Baru sebelum sampai ke yang terbuka, kamu harus paham juga yang ini. Ini ada yang ke sini. Sini apa? Terus apa lagi? Nah, ini tadi kalau yang pas gini namanya delay ya. Delay alapin. Nah, kamu boleh juga pakai itu tadi. Delay dikit. Nah, biasanya kayak begini. D6 juga sama, pakai delay kayak begitu boleh juga. Nah, ujung-ujungnya nanti ke sini. Sini apa langkahnya? E5 apa D4? E5. Masuk yang ini ya. Nah, rada tadi ya. Set. Sekarang kuda D5. Ngapain lagi? Standarnya? Ya. D4 habis itu C kali D4.
Terus apa lagi? Tiga. Hah? Saya tidak tahu. Kayak begini kok udah F3 lagi? Udah C3. Di sini kamu ini tadi dulu. Masih ada radarnya nggak? Nggak ada, habis. Kalau dikasih radar lagi, Oh, udah jadi. Mana dia? Makanya ini bawa kaki. D6. Kalau kamu lihat kayak begini, dia bisa kayak begini. Nah, pion kayak begini kamu udah berapa kali nih lihat nih? Ratusan kali. Yang ini. Udah ada berapa kali? Ada 2 yang baru-baru ini aja baru tuh. Udah 2 kali kamu lihat yang kayak begini kan? Tipikal buah kayak begini. Masih ingat? Nah, kita cek dulu ya. Nah, di sini langkahnya dia apa? A3 supaya nggak ini dia nyiapin apa? Gajah D3 supaya nggak keganggu ininya. Sekarang kuda C6. Nah, terus ngapain lagi? Ya, gajah B3. Makan. Terus ngapain lagi? Pakai? Rokade. Nah, di sini langkah Menteri C7, Menteri C7 ya. Hitam langsung inisiatif untuk nyerang pion E5. Ya, kalau di sini mungkin yang lebih aman katanya G6 ya kalau buat hitam. Nah, sekarang kalau sebagai putih mau ngapain? Mau diliatin lagi contoh sebelumnya biar refresh lagi. Makanya kamu kalau udah kayak begini ngulang lagi di rumah ya. Nah, itu perlunya baca partai macam-macam. Ada yang karokan itu dulu pakai kuda F3, masih ingat? Nah, itu tadi, itu gunanya sebenarnya. Jadi mastering itu makanya. Prinsip di pembukaan ngapain? Kamu ini, nah jangan diancam, kamu jaga. Nah, kalau buat kayak begini, Vija, nah makanya ini kalau nggak salah nih udah lebih dari 3 nih. Ini anggap aja yang ketiga nih, bentuk kayak begini. Kamu punya pion D5, ya, punya pion D5. Orang ngancem, nah di Prancis kemarin itu dikarokan, di Prancis juga udah ada. Nah sekarang baru dilihatin lagi nih. Nah Durevkin yang main, udah pernah lihat juga kamu, ngulang lagi. Seperti yang baru Bibal. Nah ini nanti yang namanya jadi model game namanya. Model game itu tuh ya buat contoh. Nah, Kavia itu nanti yang perlu tuh model game tuh. Kalau di chess namanya model game. Jadi tipikal buah di opening tertentu ini jadi acuan gitu ya. Model game namanya tuh. Nah, baru 9 kan? 10. Nah, udah mulailah di sini kamu ini catat langkahnya. Kayak kemarin juga. Susah nggak? Hah? Masih ada radarnya? Iya, Pak. Oh ya, rokade nanti kita matiin.
Oh iya, makanya perlu oh ada radarnya Pak. Ya itu tadi kamu perlu ini juga. Terus apa? Prinsip yang kamu ingat apa dengan rokade tadi? Rokade. Ini masih di mana? Pembukaan. Pembukaan. Kalau di pembukaan kamu cepet-cepet ngapain? Keluarin buah, ngamanin raja, ya kan? Kalau dimakan makan menterinya di E, rajanya masih di tengah. Begitu dimakan menterinya di E, bentengnya satu. Kan kebayang nggak kayak gitu? Terus kalau menterinya ke situ kamu model yang dulu kemarin tuh mau diliatin, ada di YouTube masih. Jadi dia itu berulang-ulang makanya sama startingnya enggak, starting pointnya beda. Di sini rokade ya. Kalau gini ngapain? Mama. Catat lah. Kalau di sini di sini kalian pasti dapat semua kan, makan makan. Dah. Langkah ke 12. itu langkah kuda E5 itu jelek ya. Sebenarnya ya, spekulasi. Nah, ini biasanya kalau kayak begini buahnya tuh Arya yang demen kayak begitu. Dia kalau kayak begitu nggak pusing dia. Nggak kelihatan langsung gini, makan aja dulu. Boleh. Kayak Korsnoy kayak begitu. Kalau dia ngitung nggak kelihatan kompensasinya, udah memang. Jangan pakai perasaan. Makanya nggak usah ngomong, udah catat begitu ini cepet aja. Kamu biasain mikir pakai jam tuh. Kalau ada yang mau pakai jam, kamu catat jamnya berapa lama. Paling lama tuh 5 menitan. Ya, di sini begitu rokade tadi putih nggak pusing dengan pion. Ya lanjut aja perkembangan. Menteri E2 bisa sebulan yang lalu, bulan Agustus kan. Gua kayak begini ngapain? Ada yang F4 waktu itu mainnya. Ada yang gajah F4, ada Menteri E2 takut. Bentuknya bersama kayak begini. Boleh ngoceh yang konsentrasi ke situ aja. Catat langkahnya udah. Kan buah kayak begitu kan. Nah apa? Nah setelah menteri kayak begini yang cuman hitam kurang lebih ada menteri gajah D6. Kalau bentengnya satu dia mundur lagi. Kalau begini gini lagi. Ini langkah ke 12 ya. Nah, makanya kalau kalian nyimak, kalian ini ngulang lagi. Nah, pilihannya cuma 2 ini. Nanti ya, ada yang nggak dapat poin. Nah, kita ngitung dari sini lah. Kalau tadi ada radar kan. 1 sampai 10 itu tuh opening tuh. Kamu mesti paham. Kadang-kadang nggak mesti kamu ikutin, tapi kamu paham dulu. Startingnya aja yang perlu ini. Ini buah kayak begini. Target di pembukaan ngapain? Nah, kadang-kadang lupa. Padahal udah lihat kamu ini. Makanya di ini lagi. Udah, Fija udah ada tulis angkanya. Gali. Udah kalau Kavi udah ya. Arya, apa langkah Arya? Bentengnya 1. Fija? Gajah B5. Ya. Cuman Arya ya bentengnya 1 ya. Oh ya. Nah, berarti kamu lihat-lihat lagi partai yang udah belajar. Gajah B5 kan perhatian itu. Jangan langkah rutin kamu ini. Kalian cek dulu berhenti. Ya bentengnya 1 tuh rutin kan ngancam menteri sambil keluar benteng. Malu dia kasih tahu dulu ngapain? Begitu lihat langkah bagus ngapain? Cek dulu sebentar. Kalau ini namanya langkah rutin kan udah kasih tahu. Kamu cek lagi catatan kamu sebulan yang lewat ini juga modelnya. Ya. Ini dapat 2. Di mesin kan dikasih tahu tuh. Poin 2. Yang lain langkah engine tadi apa? Nggak ada bentengnya 1 nggak masuk kan? Nah, nggak dapat.
Typical. Ini typical punishment dari itu gajah B5. Kamu perhatiin itu tuh ya. Nah, itu yang Barbie bilang apa namanya dulu? Priom. Priome kalau bahasa ini Rusia itu tuh bentuk di posisi tertentu. Unggul perkembangan. Nah, ini tadi gajah B5, gajah D7. Apa langkahnya lagi? Wajib ya. Kalau nggak tahu kan kebangetan di sini. Ya, gajah kali nah, di sini ada keterangannya dikit nih. Nah, ketika mainin kuda E5, ya, ini Smith ngitungnya rajanya di D7 lumayan aman. Ya, ngitungnya auxiliar seperti itu. Nah, gitu tadi dia nilai sampai di sini lumayan aman nih. Cuman dia lupa ngitung tempo-temponya kali ya. Nah, disinilah kamu mikir lagi. Ngitung dulu sebentar, kelihatannya gampang aja di sisanya kan. Nah, sekarang penting dulu mikir dulu sebentar. Raja di tengah, kamu raja udah aman. Nah, ngapain lagi? Unggul ini. Sebenarnya kalau dibilang unggul perkembangan enggak, kamu rajanya aman aja. Raja orang di tengah, ujung-ujungnya nanti memang kamu unggul ini nih. Arya sudah? Sija? Gali? Udah semua ya? Dia nggak lama ini mah. Langkahnya apa? Langkah lain, kuda C, kuda ini salah ya. Karena ada gajah D6. Benteng E1 baru rutin move tadi. Benteng E1 keluar sambil ngancam menteri dapat tempo. Hah? Iya, Pak. Oh, kepencet sama Probi ininya. Nggak apa-apa. Dapat bonus lah menteri F3 semua kan. Ini developing queen sambil apa? Ngancem kan, langkah ini standar aja tuh. Ini E8 dijagain. Nah, pertanyaan dulu ekstra nih. Kalau dia tadi jawab gajah E7, kamu langkah apa? Sekarang kan dia raja ke E8 nih ya. Kalau dia langkahnya gajah E7, kamu langkah apa? Kan pion F7-nya dibiarin aja tuh. Makan atau enggak? Ya. Hah? Ya? Kalau jawabnya tadi gajah E7, kamu makan F7 atau apa? Nah, itu tadi yang penting bagusnya gitu tadi. Cakep kalau bisa. Jangan dimakan, orang kan cepet keluarnya kan. Kalau gajah E7, berarti kamu langkah yang lain. Nah, sekarang raja E8, kamu langkah apa? Unggul perkembangan. Rajanya ke situ sekarang. Saya ke sini sekarang. Nah, di sini agak lama nggak apa-apa. Kamu balik. Nah, udah mulai ini kan, sampai di situ
Kompensasinya jelas tadi sampai Menteri F3 itu tadi. Jelas sudah. Buah kamu keluar sambil ini rajanya di tengah. Nah, ini kamu hitung lagi deh apa yang mesti buahnya ingat-ingat lagi prinsip kamu tadi. Ini prinsip yang bakal kamu ingat lagi nih. Ada. Udah, kali dah. Catatlah kamu. Biasanya kayak begitu. Ini ngingatin lagi apa prinsip yang kamu udah paham di permukaan. Makanya sengaja baru dikasih yang ini, hampir sama. Kadang-kadang ngulang juga. Ngulang aja susah kan? Ngulang aja susah. Kalau kamu ingat mau kencang, wah ini patahnya si ini gini-gini. Nah. Salah satu kelebihan Kasparov itu dia tuh. Jangan coba opening yang sama sama dia 2 kali. Masuk angin langsung. Mau main itu, pakai lagi yang itu ketemu dia. Oh, ada inovasi baru nih. Oh, masuk karung langsung. Karena dia begitu selesai main itu dibahas lagi, dicek lagi. Oh, ini. Nah, nggak ada cerita Kasparov kalau ketemu itu lagi bakalan ini, nggak ada. Kecuali dulu ya, pas baru-baru ini kalau udah juara dunia, punya tim, enak nih. Gali apa? Udah tiga. Arya, Pelatih Jambi? Udah di 2. Kavia? Udah di 2. Udah di 2. Hah? Ya, langkahnya kuda C3. Oh ya, nggak ada langkah lain ya di sini kan? Nah di sini apanya ini? Ini yang kamu ingat ya, kuda C3, excellent move to eliminate defender of D5. Nah ini langkah buat ngilangin D5. Nah di sini ada keterangannya kalau lawan kamu ketinggalan perkembangan ya, tuker buahnya yang sudah berkembang, yang udah jalan. Jadi kayak begini kan ketinggalan perkembangan nggak putih, hitam. Yang aktif cuma apa? Kuda sama menteri. Akses pertama kamu tukar aja buahnya yang aktif. Kuda kamu baru keluar kan, itu tadi. Nah ini mesti kamu ingat-ingat lagi nih. Kadang-kadang prakteknya kamu udah tahu, aplikasinya nggak segampang ini, ya. Nah di sini kuda C3 langkah bagus. Kenapa? Kuda D5 itu kelewat kuat, tuker aja, mau jelek pion mau enggak. Tapi kan bisa aja kamu makan nanti kan pakai menteri C3, nanti ketahan lagi ininya gajahnya. Ya dapat jalur C. Nah benteng ke situ. Nah sekarang ngapain lagi? Ya, masalah terbesar hitam sekarang dia udah kehilangan hak rokade. Jadi gajahnya sama ininya benteng di halapan nggak banyak pengaruh. Raja di tengah. Ada pin, ada ini gini, ada ini ke sini. Wah, ini udah mulai taktik strategi nih. Oke, untuk langkah ini kamu boleh mikir lama. Karena langkahnya sekuen nanti namanya. Sekuen itu rentetan ini, atasnya kaviar nanti. Kalau ada film namanya sequel, berarti bersambung. Ya, kalau langkah ini kamu nggak bisa mikir satu langkah, udah mikirnya udah bersambung. Kalau tadi udah C3 nggak perlu mikir panjang-panjang juga. Simple, dia nggak makan, kamu makan, buah kamu keluar, ya kan? Dia makan, kamu makan, buahnya ini. Nggak perlu panjang-panjang tadi. Nah di sini kamu ngitung nggak panjang kan? Nah biasanya kamu bingung nih. Gajah kamu mau kemana kan gitu kan, biasanya kan habis keluar connect benteng, itu salah satu di permukaan tuh idenya, gimana nanti benteng berhubungan satu
sama lain, connected. Cuman kan gajah kalian kan macam-macam tuh, gak jadi dua. Kalau Vija dia takut ini gak jadi dua lagi. Dia rapi Pak, kalau kuda kali C3 makan pakai kuda gajah C3. Iya kan? Gitu. Udah D2. Oh, udah D2 ngapa tadi? Oh, mau ke ini ya, K4 sama ini ya, C4 ya idenya ya. Tapi slow ini. Karena nggak ngancam dia bisa langkah yang lain sih ya. Boleh juga. Ingat kalau gua kayak begini kan, boleh juga tuh langkahnya bijak. Cuman balik tadi, kalau untuk prinsip tadi buah kayak begitu yang maksa apa? Udah C3, maksa. Maksa dia benteng ini. Kalau enggak kamu bisa makan pakai menteri. Bisa makan B7 juga kalau dia yang makan kan, pakai tempo dulu sekali. Tinggal ngitung-ngitung aja ya kan, bener apa enggak. Nah, di sini kamu coba ngitung tuh idenya sekian langkah ke depan. Nah, ini tadi planning tuh. Habis ini gini gini gini, habis gini 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 gini. Karena buahnya udah mulai tembak-tembakan tuh. Harus tinggalin. Nah, oke, sekuen. Oh, terus kalau bisa tulis tambahnya ini, idenya ini. Pakai itu sekarang. Kalau tadi pakai itu. Ini maaf panas ini. Ini kenapa ini? Kenapa ini? Macam mana ya? Apa? Ini itu kalau dia kan dia terus cuma barangnya kita nggak tahu apa lagi. Nanti apa? Ini cinta, ini. Misalnya nih, hati aku aja yang panas gitu. Jadi kalau dia makan mami pulau tuh jadi boleh ya anak ya Kamu kan udah bisa lihat tuh kemungkinan langkah orang. Belajar kamu nanti baru dilihat tuh apa aja yang kamu lihat. Tiga langkah, tiga langkah lah. Jadi biasa standar tuh. Saya ke sini, dia ke sini, kurang lebih ke sini. Saya ke sini lagi, dia ke sini, saya ke sini. Nah, berarti kamu ngitung 5 langkah. Bisa. 5 langkah kan standar ini kan? Kalau buah kayak gitu kan hitungnya 5 langkah.
Ria, apa kamu? Apa yang kalian? Apa yang kalian? Apa yang bisa kamu? Nah, dia kok kayak kamu? Kamu dong. Gitu ya? Apa yang terjadi? Baca teman. Kamu itu kamu? Oh, gitu. Mana sini? Apanya? Di situ. Oh, itu. Apa? Itu mulai. Oke. Pak. Kemudian enggak, makanya kalian disuruh ini fokus kalian itu cuma tak biar dapat. Gajah G5 keluar habis itu ngapain? Konekin benteng. Kalau gajah G5 kalau adu kan tetap kamu makan benteng sini. Kan gimana buat cepet fungsi kan gitu keluar fungsi dia. Nah. Kalau diancam lari susah. Kamu berperkembangan kan baru dikasih tahu tanda. Itu makanya kalau disuruh mikir 2, 3, 4, 5 langkah. Ini kalau lari, nah berhenti dan di sini udah dihitung sekuennya namanya tuh. Dia mau langkah aja nanti ancamannya benteng A. Ah di sini udah dihitung. Kalau ke sini lagi. Vija, langkah kamu ke sini ngapain? Oh ngancam pion. Ya, nutupin benteng, nah hati-hati tuh, makanya perlu diperhatiin tuh. Kamu ingat tandain, karena udah ngulang-ngulang sebenarnya. Kamu perhatiin itunya, konsep main itu tadi ya. Karena kalau nggak kayak begitu, kamu langkahnya langkah ini terus. Apa? Pasif, langkahnya Vija, rada pasif. Kamu coba ini sih. Ah, makanya kamu paling sering, paling banyak olahraga nih mestinya nih, Vija. Biar segar. Makanya kalau mesra-mesra terus kayak gitu kalau langkahnya.
Ah, udah langkahnya apa di sini? Benteng. Power move ini ya. Benteng AD1. Takut dia. Nah, perlu jadi catatan itu karena rajanya udah nggak bisa rokade. Nah, makanya tuh. Nah, sekarang udah sampai di situ raja F7. Sekarang raja F7. Benteng udah keluar, gajah udah keluar. Sekarang posisi ini pin ininya boleh juga. Nah, stop dulu. Nah, ini fase sama kayak berpipa kemarin kan fase-fasenya. Fasenya apa? Semua buah putih udah keluar. Kamu posisinya kalah satu pion. Kompensasinya itu tadi. Buah kamu udah keluar semua. Gajah lawan mesin ini, benteng di halapan mampet. Nah, gimana tuh nanti transisinya lagi tuh? Dari unggul perkembangan nanti unggul ini kontrol buah, dari aktivitas buah kontrol ini nanti balik materi, habis itu ini terakhir unggul materi. Ini opening buahnya startingnya apa? Timbang kan? Opening. Kamu cari unggul kan? Unggul ini ada berapa? Unggul ini kalau di ini ada kurang lebih berapa? Unggul apa? Ya nggak punya dua lah ya, yang paling ini ada 3 unggulan, ada unggul ini ya, tapi unggul waktu itu tempo ya, dia cepat ini ya. Unggul posisi unggul posisi sih materi yang paling ini terakhir ininya ya, yang jelas itu kan. Nah, kalau unggul waktu, unggul perkembangan itu tuh cuman sementara. Nah, kamu mesti nyari nanti unggul posisi. Unggul posisi maksudnya apa? Kamu punya outpost, lawan punya petak lemah, itu nanti ininya ya. Nah, baru nanti ujung-ujungnya kamu dapat materi. Dengan catatan buahnya udah netral semua ya. Buah netral kamu menang 1 pion, menang apa? Sudah? Belum? Buah kayak begini, balik lagi. Oh, udah kayak begini. Ini dia mesti gini, ini mesti gini, ini mesti gini. Fasenya lagi. Nah, ini di sini kalian belajar ngitung fase-fase udah. Nggak 1-2 langkah lagi. Karena buah kayak begini, buah taktis ini. Kamu mesti cepet kan? Sekuen, coba kamu liatin yang kamu hitung sekuen langkahnya. Tahu sekuen langkah tadi kan nggak ngitung 1 langkah aja. Kalau saya ke sini dia ke sini, berarti langkahnya prioritas langkah itu langkah apa? Langkah paksa kan? Kalau langkah paksa bisa ngitung kamu lebih jauh. Coba apa yang kamu lihat terakhir? Nah, itu tadi. Ini contoh yang Corby bilang kayak begini. Tadi udah, ini fasenya kamu udah unggul perkembangan sekarang kan, unggul waktu. Kalau di sini kan kalah materi ya. Unggul perkembangan. Dari unggul perkembangan kamu cari apa lagi? Yang lebih ini kan, posisinya yang lebih ini tadi. Kamu punya ngontrol apa? Profile, diagonal, iya kan? Buahnya ini. Nah, itu fase yang kedua lagi. Ini fase pertama udah kamu dapat ini unggul perkembangan. Fase kedua kamu convert tuh perkembangan dalam bentuk yang lebih ini lagi. Cari itu transisinya ngapain lagi ya. Saya langkah ini begini misalnya kan, hasilnya nanti saya nguasain ini.
Saya dapat umpamu kan, kalau hitam kan kelihatan di situ kan. Udah ada 5 outpost umpamu. Ya kan? Benteng kamu di mana satu lagi? Oh di E, oh, udah lanjut. Tapi kan belum ada lanjut E sekarang yang bisa dipakai. Nanti buat invasi. Kalau kamu punya benteng, pertama benteng itu nguasai, lanjut dulu kan. Masih ingat yang dulu nggak? Habis itu ngapain? Invasi namanya kan, masuk ke daerah lawan. Habis itu kalau punya benteng ngapain lagi? Doubling di baris ketujuh kalau bisa. Kan standarnya kayak begitu kalau punya benteng. Nah, kalau gua kayak begini, kamu ngapain lagi? Balik lagi. Apa langkah yang ini maksa? Oh, kuda E4 kayaknya menarik, tapi habis itu lanjutannya apa? Ada. Kalau gini-gini, apalagi? Oh, saya kesini-sini, dia pasti kesini, dia kesini-sini, saya pasti kesini. Seret. Coba kamu liatin, kamu ciletin satu langkah, tapi yang kamu hitung sama kayak tadi, 5 langkah. Saya ke sini, dia ke sini, saya ke sini, saya ke sini. Nah, gitu dan ngitung-ngitungnya. Langkahnya maksa kalau bisa. Karena buah kayak begini karakternya kayak begitu. Kalau kamu nggak maksa, orang udah bebas. Orang menang 1 pion. Nah, nanti itu kamu ancaman apa? Terakhirnya balikin modal. Tapi buahmu jauh lebih aktif, tetap aktif ya. Balikin modal. Sekarang kan ini ngasih pion sama orang satu kan, kamu dapat modal. Nanti kamu dapat pion lagi, tapi buahmu lebih aktif, buah lawan masih pasif gitu kan. Sudah Arya, tulis aja lah kamu apa yang dilihat. Itu tadi kamu belajar ngitung. Belajar lihat apa yang kamu lihat? Itu. Bener sih, tidak salah sih. Nah, yang total awal kamu. Itu. Nah, ada tahu apa makan. Bilang apa enggak? Tahu kalau itu. Ya kalau itu jangan ditulis dulu. Tidak sini. Ya, jadi kalau ditulis jangan ditulis dulu. Ini dia ada yang lebih gampang makanya. Loh. Ini lagi keluar aja. Apa sih ngomong orang? Wah, itu apa? Apa kalau punya masalah? Apa? Tidak tahu. Boleh jadi sini ini. Ini. Gaya kan ada. Oh, boleh itu. Bukan tidak. Ini. Terus balik lagi sini. Terus Oh, balik lagi di sini. Boleh juga. Nah, ini yang Desmond, kamu lihat, kamu dapat itu boleh jadi itu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kamu lagi kan ngasih 2 tempo buat orang bawa orang keluar, jadi gue di sini. Bagusan mana bawa kayak begini atau kayak begini? Buat kamu. Dia udah connect. Gak jadi dua. Iya kan? Kamu kasih orang 2 tempo kan? Apa ini? Gimana? Udah nggak mau. Oh, kan kita. Simbol. Tadi ada satu lagi. Kapok bilang juga betul. Kapok bilang. Tadi apa yang simbol? Nggak usah tinggal lagi kadang-kadang. Ya. Yang clear. Oh, Kau kapok yang bilang itu. Tadi pakai steady. Kalau kapok pakai steady. tadi apa? Steady, kalau orang bilang steady, slow but sure tuh lah kalau bahasa ininya. Biar pelan asal selamat itu kalau bahasa ininya ya. Asal. Steady itu dia pasti naik ininya, kalau enggak kan kenceng-kenceng tapi habis itu jatuh ini. Kalau ini enggak, ini pasti yakin aja itu naiknya slow. Steady kalau orang dibilang steady gitu. Nah, ini kamu ingat lagi. Nah, ini tadi
Nah, buah kayak begini kamu tandain. Ini yang mesti kamu tandain. Buah kayak begini, eksekusi ini. Oh, tandain ini di sini. Kalau kamu punya notasi ya. Sini. Tadi dari apa? Tadi dari langkah ini ya. Gajah G5 waktu gajah masih di C1 ya. Kamu tandain juga tuh. Gajah C1 sampai ini dapatnya buahnya keluar semua. Udah kan? Sampai buah kayak begini kan. Nah, dari sini kamu tandain lagi. Dari sini. Nah, itu yang nanti yang namanya Priom. Kalau yang Pak Ruby bilang kemarin, kalau Dorevki atau pemain-pemain hebat pelatih ini, dia punya kartu namanya. Dulu, kalau sekarang orang kan pakai ada ini, ada chase base, gampang. Seret, sini simpan masuk. Oh, langkahnya gini-gini, proses ininya. Udah banyak, ribuan udah. Kalau dulu orang nggak punya kayak begitu, database susah. Nah, sekarang ini yang model gini tandain kan, kamu yakin tuh nggak ketemu sama kamu mah. Di sini langkahnya tahu apa? Ada yang langkah kuda D5. Kuda E4 ya. Kuda E4. Boleh juga, tapi di sini itu tadi kita cek ya. Dia langkahnya bisa jadi itu langkah kuda E4 ini, tapi di sini langkahnya kuda D5 aja dia. Wajib makan ya. Ada langkah lain nggak di sini? Nggak. Itu. Makanya itu yang ditanya. Ya? Nah, ini tadi kamu ini tanya, kenapa dia makan? Ini tadi bedanya. Apalagi lanjutannya? Nah, itu yang kamu coba. Kenapa dia makan? Nah, bagus tuh. Kan itu yang disuruh kan. Main catur apa kalau kamu belajar? Kenapa? Bagaimana? Siapa? Apa? Jangan siapa. Toh siapa itu tuh ini. Apa, bagaimana, kenapa? Nah, itu aja itu tuh. Apa dia maunya, kenapa dia ngelangkah ke situ, bagaimana caranya supaya begini, begana, begitu. Nah, kamu tandain tuh, kenapa dia milih ini? Nah, itu yang nanti pemahaman nggak sama, tapi kalau kamu belajar, kamu ulang-ulang lagi, itu tuh ada connect semua tuh partai yang kamu udah diliatin itu tuh. Nah, ini kamu ulang-ulang nanti ya. Ini partai, kalau istilah Pak Ruby udah yang ke-100 kali kamu lihat modelnya. Cuman caturnya teknik namanya nih. Catur yang mesti memang kamu ulang-ulang lagi, pahami. Kenapa begini? Nah, itu yang sekuen lagi. Sampai buah kayak begini, saya bisa dapat begini, gini, gini. Itu yang sekuen. Nah, sekuen itu tuh teknik yang dimiliki ini nih. Nggak ngitung satu setiap langkah mikir, enggak. Dia udah lihat nih, gini, 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 kesini, kesini. Sampai posisi ini dia berhenti. Dia udah hitung, oh ini posisi kayak begini masih enak putih. Sampai gitu aja dulu. Sama kayak radar tadi tuh. Kamu lihat radar kan? Sampai langkah ke situ dia capai posisi kayak begitu. Udah, sampai situ berhenti dulu dia. Bikin lagi dia, bikin rencana lagi. Nah, kalau kamu lihat tandanya gampang di sini. Apa kenapa gampang tandanya? Habis makan buah kamu gimana sekarang? Gajah kamu terancam kan? Tadi diancam F6, kenapa dia kuda D5 dulu? Berarti ada sesuatu dari situ. Gampang aja logika yang kamu cari. Apa langkahnya? Gajah. Nah, after time we swap,
D4, black could no longer capture with a piece. White identify the weakness spot in the enemy camp. Belajar ini lobang, petak lemah. Udah, kau carilah. Ini yang teknik nanti kalau kamu nggak baca itu susah nanti, memang tuh banyak yang kurang tahu soal ini. Namanya ada buku Derevki tapi di sini nggak ada. Teknik for tournament player. Nah itu tadi gimana main benteng, main pakai gajah, nguasain ini teknik. Gimana kamu convert itu kan ini beralih, pindah, convert. Dari unggul perkembangan tadi, ini udah berbilang tadi kan, dari unggul perkembangan tukar-tukar, nanti kamu menguasai petak ini, nanti steady unggul posisi ya. Ujung-ujungnya setelah unggul posisi kamu ngapain? Unggul materi. Judgment. Judgment kamu coba 2-3 langkah kamu hitung posisi terakhir kayak begitu. Judgment itu tadi kamu nilai siapa yang enak. Gitu caranya. Masih enak nggak? Masih ini nggak? Contohnya ketika langkah yang ini tadi. Ketika kamu mau langkah gajah G5 tadi, langkah keberapa itu? Gajah G5 langkah ke ini ya, ke-17 ya. Berarti setelah ini langkah 17 misalnya kan nih, kamu tadi udah ngancem segala macam, dapat kompensasi apa? Raja yang gak rokade. Nah kamu hitung, saya tadi langkahnya seperti yang dia tadi, saya gajah G5 pakai ini ya, bishop G5 ya, itu dia nggak mungkin ngadu gajah misalnya kan. Kalau ini, kalau ngadu aja udah kamu dapat tempo lagi kan, dia F6. Ini udah kamu hitung nih, kalau F6 gajah diancam, saya udah benteng A, rok ya, rok A di 1. Jadi kalau dia makan, saya makan kuda, buahnya kebuka gini-gini. Ya, rok di 1. Nah, kalau kayak begini otomatis dia nggak bisa makan, ada pin. Paling rajanya King F7. Nih, nggak usah jauh-jauh juga. Pas buat kayak begini, kamu pikirkan, oke, saya benteng saya udah connect, buat saya udah keluar, rajanya masih di sini. Udah. Nah, apa lagi? Kan ini yang tadi judgment tuh, sampai di sini oke, masih saya. Kamu berhenti lagi sebentar kan? Makanya itu tadi ini bilang kalau Grandmaster langkah bagusnya berapa langkah dilihat, cuma 1 katanya kan. Apa lagi langkahnya? F4 menteri B6. Kalau kamu ini, balik lagi hati-hati di sini. Kalau saya makan pion gimana? Makan, kalau dia makan. Kalau dia nggak makan, dia langsung gajah C5 ngelawan lagi hitam. Balik modal lagi kan? Di situ kamu belajar ini ya, teknik tadi nih. Ada udah langkahnya. Di sinilah kamu judgment kan, ada perlu untuk balikin modal kan? Biasanya kamu habis capek-capek ngarang. Habis itu kalau bahasa bukunya nanti habis capek-capek energi ngarang segala macam gini kan, going astray namanya. Udah nggak juntrungan lagi ujung-ujungnya. Habis bensin kalau itu berlebih. Udah ngarang gua cakep-cakep kan, benteng aktif, lajur D, lajur E, gajah di situ. Yang aktif orang cuman menteri sama benteng satu ini. Kadang-kadang udah nggak tahan kan, makan daerah apalagi hari ya.
Dia kalau udah pusing makan baik lah. Beda kalau Hanif dia nyeruduk terus, kaget mati tanah. Lain lagi, memang gayanya beda sih. Pijat nih mestinya kamu dapat, cuman balik lagi. Kau apa langkah kau tadi? Arafi kamu kalau ulang-ulang dulu, kamu dapat juga mestinya. Mesti. Ya. Coba kita tanya apa yang itu langkahnya. Apa ide yang perlu itu ide langkahnya kadang-kadang nggak mesti ini. Apa kerja cara bola? Mana? Situ. Nah, kamu nanti habis kamu kan ada menteri ini. Oh. Tapi apa? Kayaknya sampai tidak. Oh itu bapak kamu aja tadi kamu tidak. Tapi nggak apa-apa coba ini. Kalian sih nanti juga membunuh. Kalau tadi buat banyak kamu nggak bisa bunuh kan? Oh idenya ke situ. Oh sambil jaga sambil ini. Tapi pionnya udah ini kan begitu keluar kamu nggak bisa. Menterinya kan di sini kejaga semua yang ini kan. No use kalau itu kalau menteri ini. Arya apalah kamu? Makanan jadi baru dia paling balikin baik lah ini kan. Mbak, gitu. Apa sih nggak usah Udah ke situ. Iya sama. Seperti ini tadi. Seperti ini. Ini nasi pion. Nah ini tadi kamu. Nah kamu wisata. Aku kan sih, tujuannya jadinya gampang ini sih tujuan. Ini padahal sebulan lewat, makanya itu tuh connect, makanya kamu coba lagi. Udah gitu kamu ini lagi. Tidak, yang penting kayak jadi nggak keluar Ah, tapi cek ya. Kalau di partai ininya langkahnya kalau berdasarkan ini. Prof nih. Ngapain kamu menteri dua kan udah ditanya. Dari tujuh makan jadi mak. Itu ngarep namanya kan. Menteri kamu udah aktif. Nah itu tadi. Kalau kamu perhatiin sekuennya makan D5 gajah F7 gajah F4 ngancem ke C7 enter. Kalau kamu udah lihat pada kemarin kan langkah ini double benteng di jalur C, masuk di C, masuk di D6, masuk lagi di C, invasi. Nah ini yang teknik buat turnamen player itu salah satu ininya. Benteng C1 idenya ngapain? Hah? Ini bilang baru besok. Ah, idenya tadi kan masuk ke sini kan cek, dijaga dulu sama dia. Soalnya itu salah ya sih Pak. Ah, ini tadi jangan terlalu ngarep. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak pernah ngakuin. Jadi kita di dua itu kalau jalan lain kita dari Pak. Boleh dah, makanya itu tadi yang dimulai teknik pertemuan player. Kalau itu masih banyak ini apa darah panas tuh menteri ini nguasai lajur memang nggak gampang, makanya kita lihat contoh partai yang dimainin orang tuh GM. Jadi kita nggak kaku. Makin banyak kamu lihat partai-partai bagus ya, apalagi yang punya teknik kayak begini ya. Nah itu tuh impresnya beda. Nah ini makanya baru tadi Pija, Raffi dulu kamu udah lihat kan yang benteng ini, benteng F2, benteng C2 masuk itu ya. Oh bulat, kan model kayak begini juga opening startnya. Idenya kan hampir sama, jadi nguasain teknik ini nih. Benteng F4, Queen B6, B7. Nah dia nggak mau kan masuk sini kan. What to do? Nah apalagi? Nah nanti ada di final touch. Bukan salah juga kamu langkah menteri 2 tadi itu tuh ada. Nanti tapi sekuen namanya. Nanti kan ada aja tuh sekuen. Tapi kamu ini tadi benteng kamu di satu cuma nembak pion tadi. Kalau makan D5 normal. Balik tadi itu sata. Kalian udah capek ngarang tadi nggak dapet ini. Benteng C ini. Nah ngapain lagi? Nah ingat nih. Kalau nggak dapet nggak ada masalah. Cuman di sini kamu tandai. Oh kalau dapat semua jadi kamu jadi. Habis dan baru kalau kamu udah jadi semua. Kalau semua aku udah habis kalau bilang dulu. Kita yang di situ. Sekuen lagi.
Kenapa naik ke sini? Lawang tidur. Tidak, karena asal kenapa? Yang penting jawab. Ini. Ngecek siang aja dulu udah ini. Kau enak. Dewan. Nah, mau ngajak bener-bener. Ada, aku dengar harus jadi lagi gitu. Siap baik. Bisa. Janganlah yang Nggak boleh tangan aku ini cuma 2 jam, 13 jam ini. Kalau dulu tangan aku ini. Jadi yang mana ayo? Ini yang mati. adiknya Mati bisa juga loh. adiknya mulai Apa yang balasannya? musi ya Ini balasan. Udah. Balik-balik aja terang. Udah. buruk Ini bukan es, Mbak. Sejuk. Mbak, es kok. Yang mencari. Menurut ilmu kuantum fisika dan ilmu pengetahuan. Kalau ada ilmu fisika ini, oh, Ini gitu. Apa lebih? Woi, mau boleh. kalau enggak, kamu berbeda. Ini Pak Asam. Iya, sini dulu. Susah. Mbak, udah kami kan aku pada tadi ya. Nah, jadi Pak. Kamu ada dari tidur. Nyedanya sih tinggal rapi. Mama itu ada jadi. Rok DC1. Kenapa rok DC1 tadi mau masuk ke C7 dijagain? Apa yang hilang dari langkah ini? Kenapa? Back, ring. Dan silakan. Oh, celapan. Oh, celapan. Sorry, Pak. Ada menteri nggak? Oh enggak ya kalau ini. Iya iya karena jadi truk. Ini jagain buah 8 itu batasin buahnya itu tuh lagi tuh ya. Jadi Oh. Waduh tuh. Ah di sini kamu hati-hati lagi. Apalagi ya. Nanti baru kalau udah kayak begini kamu beda nanti ada tuh langkah kamu tadi yang ini kan. Itu baru berasa tuh. Ya Allah, banyak sama saya. ya perlu salam juga. Waduh. Turnamen. Tuh. Kadang sadar, kadang tidak. Kau ingat-ingat tuh. Nanti diulang lagi. Kenapa dia begini? Balik. Pertanyaannya itu aja. Aduh. Kenapa? Apa? Bagaimana? Oh itu. Lihat itu kotak ada yang kosong itu. Kardus kosong tuh nah.
Itu selalu jadi senjata kamu tuh. Kenapa? Kenapa dilangkah kayak begitu? Apa yang mau di ini? Bagaimana cara ininya lagi ya? Gitu. G6 dia terakhir kan. G6 dia mau paling gajah G7. Nah, di sini kayaknya benteng E8, benteng E ya, ke E8 kayaknya tempting nih. Menjanjikan, tapi ada menteri kali B2. Iya kan? Oh, masuk sini kayak menjanjikan, tapi masih main terus orang. Nah, balik lagi, kamu jangan dipaksain terus. Tadi baru bilang, nah itu style namanya. Susah memang. Kayak Kavia apa? Menteri E2 tadi mau matiin. Ini ancam ini. Boleh, itu style. Tadi Menteri G4 boleh juga. Nah, makanya ini nanti kamu ini tadi Gali juga Menteri G4 misalnya kan. Ngancem, iya benar, ngancemnya tadi kan bisa aja dia menteri ini tadi apa? Ngadu lagi dia kan, ngadu benteng E. Nah, kalau enggak dia makan nanti aman semua, petaknya dikontrol dengan baik. Menteri G4 ada kelemahannya dia ngancem memang, tapi ancaman ke D5 nggak ada lagi kan. Ngadu dia. Final touch katanya. Ini sentuhan terakhir kalau orang itu tadi. Final touch kalau orang ini seni, kalau udah final touch itu sisanya udah gampang, ke situnya udah ngikut aja udah. Yang susah itu tuh ngerancang kayak gini. Sini. Nah, kamu ingat-ingat tuh bentuk yang kayak begitu lagi tuh. Balik lagi, sebenarnya udah kasih baru kasih tahu buah kayak begini. Buah kamu terancam. Nah, cuman kamu kan salah apa? Kalah materi satu pion kan? Kalau buah kamu nggak terancam berarti kamu nggak banyak gitu pikirannya sebenarnya. Asal nggak blunder aja. Kamu masih punya inisiatif kan? Masih. Kan udah dibilang kalau benteng E8, benteng E8 kayaknya menarik. Menggoda kan, tapi menteri kali B, wah panjang lagi ceritanya. Kecuali kamu sekuenya udah lihat juga. Iya. Nah, itu makanya kenapa basic itu penting. Padahal ini pelajarannya kalau dilihat lagi yang main game pas di sini yang kamu perlu apa? Kemampuan pas ini yang anak belajar kelas C, kelas B, belajarnya kayak begitu. Sekarang bahkan ancam ya kan. Kenapa kalau terlalu ini? Jangan kaku, balik lagi. Final touch nih terakhir, habisnya sisanya sekuen lagi nih. Karena buah hitam nggak banyak kan, ancamannya paling makan E2, makan B2. Kalau hitam langka kan gitu, apalagi kalau hitam langka lagi gajah gajah G7 kan. Nah, itu aja kamu jaga tuh. Balik lagi kalau kamu pusing gajah G7, apa yang bisa kamu iniin kalau dia gajah G7? Gajah G7. Kamu makan ya, kasih orang langka aja misalnya kan. Gajah G7, kamu makan dia makan. Nah, buah gajah di sini, di mana buah kamu yang bagus? Nah, itu imajinasi. Nah, itu ada tuh buku yang baru dikasih sama Kavia tuh, buku yang 5 biji yang ini ada tuh kamu itu tadi. Itu imajinasi tuh. Buahnya di luar tuh. Ketika buah kayak begini, buah kamu bagusnya di mana kan? Buahnya di luar lapangan satu. Sama kayak gitu tuh yang dipakai. Makanya basic itu penting tuh kalau ini. Udah pelatih Jabi apa? Udah dapat? Udah, yakin kau? Raffi, harus dikasih tahu balik lagi. Itu salah satu teknik yang mesti kamu simpen terus ya. Imajinasi. Nah, kasih orang langka.
Setelah buah kayak begini, kan gitu tadi kalau orang langkah aja buah kayak begini, hitam biasanya kan buat ngamanin gajah G7. Kalau gajah G7 anggap aja pas gitu aja ya, giliran dia melangkah ya, makan, gajahnya di sini, bentengnya di sini, gantung semua. Nah, ada lagi diktum si ini, Jonun. LP ML. LPMD namanya. Loose piece tahu? Loose piece. Nah, must drop. Nah, ini Jonun ini. Nah, kamu mesti tahu, ingat-ingat nih. Nggak ada yang kasih tahu kalau Indonesia yang ini, teori yang gini. Nggak tahu kalau ada yang ini. Ini taktik. Nah, makanya kalian belajar double attack, apa, discover segala macem. Double attack itu kan basic gitu. Nah, tulisannya kayak begini. Ini diktumnya si ini. Siapa ya asli ini? Loose piece must drop. Buah yang nggak ada penjaganya itu biasanya bakal hilang karena diancam nggak dijaga. Bisa aja orang bikin taktik tadi kan. Makanya kamu lihat Karpov, Kasparov, nggak ada tuh buahnya yang ini. Jarang buahnya yang bergelantungan. Buahnya saling jaga. Nah, itu Vijat tuh, makanya disuruh ini. Cuman karena ininya ini lewat pasif juga. Kudanya di dua, takut maunya rapi-rapi terus. Arya udah, apalah kamu? Kavia? Udah. Raffi? Udah. Michael tahu? Udah. Balik lagi. Latihan ini Perbi nggak bakal ngecek-ngecek kalian. Nggak perlu kalian seperti Perbi bilang. Latihan ini nggak perlu juga kalian dapat 100 di situ. Kalau di sini kan 100 semua karena Perbi ini ya. Nggak perlu juga di sini. Yang penting kamu tahu tuh kesalahan kamu di mana. Kamu pas buah kayak begini mikirnya. Kamu ngecek lagi. Ya, diulang lagi. Paham dulu kamu langkahnya kenapa dia begini. Ya. Langkahnya apa? Raffi? Ah, kan simpel. Kalau menteri 2, kalau dia gajah G7 makan kan gitu. Menteri L8 nanti kan. Ah, itu yang dibilang imajinasi tadi. Tuh, ada langkah lain di sini? Ah. Final touch sudah Raja G7. Kalau bentengnya 7, benteng kali F8. Kan gampang kan? Taktik-taktik semua. Udah final touch sudah. Rajanya ke G7. Menteri G8, Pak. Menteri? Ini paling tadi sekuen tadi, makanya sekuen namanya. Kalau udah tahu kayak begini langkahnya kamu nggak ada lagi yang nyetop kan, ancamannya jelas kan, ngancem benteng sambil ini kan. Sampai di sini oke nih. Udah, nah baru mikir lagi. Udah, nggak ada langkah pilihan lain kan? Oke, stop. Besok kanan, Pak. Udah cepet ngeliat di situ semua. Cakep. Ini namanya the flag. Cakep sampai di sini. Makan wajib. Makan, Pak. Oke, stop sampai di sini. Kamu kan udah ngitung sampai di sini kan, dapat kualitas dia ngaduk sekarang. Perhatiin dulu. Oh, dia makan nanti F2, kamu makan di sini gini-gini. Udah, it's okay, nggak ada masalah. The rest is easy katanya. Apa langkahnya? Nggak perlu mikir di sini. Apa langkahnya? Mamam, Pak. Mamam sini. Makan situ, kemana larinya? Di F2. Jangan ngasih orang ini lagi ya napas buat ini nyari-nyari draw. Kalau gini kan nggak ada masuk lagi dia kan. Oke, H1. Apalagi white is clearly winning. Ini putih udah jelas menang. Apalagi stop dulu di sini. Nah, di sini keamanan itu teknik tuh perlu. Udah ada yakin kamu menang di sini kan? Makan di sini. Kalau makan sini. Mamam, Pak. Makan dulu pakai benteng. Catatlah tulisan langkah kamu. Benteng kali ini. Makan pakai benteng, makan pakai menteri boleh. Tapi kamu hitung lagi sekuennya.
Lanjutannya udah kan sampai sini kan clear kan? Ada keterangannya lagi nih. White is clearly winning. Udah pasti menang nih. Cuman balik lagi. Killing punch-nya yang kayak apa udah. Hopeless katanya, hopeless position. Nah, lihat lagi dulu. Ini kamu bisa makan sini, lari sini, makan sini. Ya. Di sini boleh kamu sisain ini. Nah, itu yang sekuen lagi tadi. Kamu makan pakai benteng wajib sini, dia saya makan ke sini. Dia paling tutup. Paling tutup. Nah, di sini tinggal sisanya aja udah nggak perlu ini. Boleh, Pak. Tulislah. Sampai selesai. Nah, coba kalau bisa sampai selesai. Kalau memang bisa sampai selesai, ayo coba. Ini tinggal lagi menteri menang. Nah, ini tadi yang susah ngapain? Nah, makanya kalian jangan buru-buru. Kalian kan kalau udah kayak begini kan biasanya banyak gaya. Biasanya itu mikir sampai terakhir. Kalau orang udah ini netralin jam atau jatin rajahnya, baru kamu nak bergaya habis itu boleh. Tapi kalau belum jangan. Ayo. Jadi Nah, sampai di sini kan gampang aja kan, makan H7, makan D5, habis itu dia lari lagi. Sini. Boleh juga, nggak ada masalah di sini si langkah ininya ya. Cuman kamu apa aja tadi perbedaannya tuh. Arya makan H7. Apa? Gali makan tujuh pakai benteng. pakai benteng. Berarti Jambi pakai menteri. Iya, pakai menteri pakai benteng. Hah? Pakai menteri. Oh, menteri nanti rajanya ke situ. Habis itu kamu ngapain lagi? Oskak situ, lari lagi F5. Situ lagi. Lari lagi di sini. Draw katanya, enggak. Nah, panjang lagi boleh juga. Sebenarnya udah gampang aja, cuman gimana nanti kamu belajar tuh eksekusi. Apa aja langkah kamu boleh di sini. Benteng paling clear kan? Makan H7, makan D5. Ya, Raffi? Makan pakai benteng. Kafia? Kalau di partainya sih gini, tapi nggak tahu langkah alternatifnya. Dia ini langkah ini. Apa kalau ininya petty trick? Nah, tahu. Aronian Levon, kamu tahu? Aronian Levon itu terkenal dengan chip trick namanya. Trik murah aja dia, langkah-langkah 2 langkah kayak begini. Kalau orang makan dia dapat ini trik-trik 2 langkah 3 langkah. Aronian Levon itu dulu. Dia terkenal kayak begitu, chip trick. Tahu chip murah, trik murahan gitu loh. Gampang dibaca langkahnya. Tapi dengan kayak begitu dia jadi GM super. Man dia jago gitu-gitu. Ya. Nah, kalau pakai ini boleh, makanya baru bilang asal jangan pakai menteri. Pakai benteng kan udah jelas urutannya kan, makan pakai benteng cek, lari lagi makan pakai menteri cek. Ya kan, tutup F5. Nah, di sini dibilang utterly hopeless. Nah, baru dikasih tahu aja ini nggak pakai ini dia. Kalau di sini menterinya gini ya, tapi mistake di sini ya kalau lewat engine ya. Kalau pakai engine mistake. Tapi kalau di sini your move, game move ya. Kalau langkah mesin apa? Sini dulu dia. Ya, cek sini, lari ke paksa sini kan, cek lagi dapat. Makanya engine gitu. Nah, makanya GM aja kadang-kadang kayak begitu. Udah gunang kemana-mana. Ini nggak ada salah juga. Kalau di partainya kayak begitu. Nah, kamu lihat kan beberapa partai itu eksekusi terakhir GM kadang-kadang sering kayak begitu. Udah menang kemana-mana nih, makanya kamu belajar gimana eksekusi. Sama kayak sebelumnya itu partai berapa hari yang lewat tuh. Ya. Yang menteri H3, kalau langkah engine apa? Menteri
F3 yang mati ini. Oh iya iya. Yang kuda, Semua dulu. ya, kuda F3, cek H2, makan, ya, baru makan ini. Nah, di situ kalau GM-nya main pakai H3 dia. Kalau engine yang main menteri F3, ancaman mati di halapan nggak ketolong. Nanti kalau kamu ini nanti ya. Nah, itu tadi. Itu yang makanya belajar. Manusia kecenderungannya apa? Banyak Banyak. gaya, kalau yang seringnya gaya. Makanya main itu selesai. Kalau belum berhenti, orang belum matiin jam, jangan. Ini gaya. Nah, kau berasa tak dikerjain orang? Makanya jangan banyak gaya. Ada gilirannya nanti orang yang bergaya di depanmu kan. Enak. Sakit. Sakit. Nah, makanya biasain. Kamu berasa nggak kayak begitu? Nah, makanya kalaupun kamu enak, biar kamu nggak berasa sakit kayak begitu, tetap aja normal. Ya. Mau kamu unggul, mau susah, biasain normal-normal aja. Jangan begitu enak dikit. Lawan mikir lama, kamu nak jalan lagi. Jangan, ya. Belajarlah, kan itu tadi. Kamu udah masuk level yang ini. Yang nggak gampang lagi cari poin. Kalau di Sumsel sih Pak Ruby yakin juga nih kalian masih ini. Karena di sini orang nggak belajarnya ini. Tapi kalau udah levelnya ke atas, berhasil kan kalian kemarin? Iya. Nah, itu yang ketemu batu orang bilang, kalian memang udah juara Sumsel tapi baru ada juara Sumatera, juara Jawa kemarin sebentar. Itu karena yang macam-macam belum turun gunung semua. Nah ini Asian Youth, simpel aja nih kalian nggak dituntut jadi juara, cuman tunjukin tuh kalau kamu bisa main. Apa yang udah belajar pakai, jangan banyak gaya. Kalau perlu kamu paling culun di situ nggak apa-apa. Banyak. Banyak diam aja. Ya karena kamu ngomong juga nggak bisa kan, orang pakai bahasa ini semua. What is your name? Iya. Sudah. Nah ini tadi. Nah di sini kita balik lagi nih. Jadi kalau udah buat kayak begini, ya. Nah kamu yang perlu kamu ingat itu tuh ya gitu tadi. Udah kalah. Teknik-tekniknya udah selesai sampai di situ kan, nggak ada ngelawan lagi. Itu bener nih. Mana mau Pak ya? Ya, ini normalnya di sini ya. Nah makanya C7 ngancem sini. Nah di sini kelihatan nih begitu sampai di langkah sini udah steady kan naiknya. Ya. Nah makanya di pembukaan kamu belajar ini yang kesekian kali kan, kalau orang ngambil ngancem pion kamu pembukaan dia rokade aja nih E5. Ini langkahnya kan ketahuan nih langkah jelek ya. Nah ini teknik ini makan kayak begini udah yang keberapa kali? Lihat tuh catatan kalian. Ya, Pak Ruby bilangnya 100 kali itu hiperbol namanya. Biar kalian ingat tuh. Oke, kompensasi ini kan. Oke, bentengnya 1 baru di sini. Nah, dilihat lagi menteri F3 ngancam lagi ya. Logikanya kan gitu. Nah, ini lagi nih, setelah kayak begini ini yang kamu trade nih. Kalau kamu unggul perkembangan, salah satu trik yang kamu ingat tuh tuker buah aktif lawan. Ya. Buah aktif lawan yang ditukar, nggak perlu cari yang macam-macam. Ini salah satu buat nanti mempermudah kamu nyari target ya. Jangan mikir macam-macam lagi. Nah ini D8 ya wajib ya, istilahnya kalau biar nggak ini ya, lajurnya dia biar kokoh tetap di sini nih. Nah ini lagi yang kamu lihat nih, gajah G5 sekuennya, itu yang kamu ingat tuh teknik ininya. Kavia tadi yang dapat ya, gajah G5 F6 kau hampat. Nah ini tadi benteng. Iya gajah G5, cuman sekuennya kan perlu bilang sekuennya. Jangan Sama. Kamu bisa tetap sama. Kan kalau dia makan sini, kamu makannya pakai benteng. Nah, udah mulai mabuk. Nanti makan ini lagi, makannya pakai apa? Pakai raja. Kalau pakai menteri makan B7 nanti kan buahnya ke ini semua, rusak semua. Ya. Kudamu tadi lagi kan? Kudamu kan ada lagi tuh masih ini. Jadi gampang tuh rajanya di tengah, ke sekuen ininya. F6 di sini ya, langkahnya di sini. Kalau E7 kamu makan aja. Kalau banyak ada di satu, E7 kan blunder itu kalau E7 kamu ini.
E7 mamam. Mamamnya pakai apa? Udah ya. Makan pakai raja, mamam sini, mamam lagi. Ya belum ini ya. Oh ya sorry. Oh bentengnya belum ke sini ya Pak Rubin. Rubin lihat di sini beda ini. Oh ya benteng ada di satu tetap. Ya. Nah sekarang mau ngapain dia ancamannya ke sini kan? Kalau dia makan sini kata kalau Gali bilang tadi ya. Makan sini, kamu bisa makan sini pakai benteng. Menteri sini. Balik yang itu tadi makannya di sini lagi. Ini nanti kudanya masuk sini, ada cek lagi di sini. Oh banyak bener. Ya, gampang sebenarnya dilihatnya. Terus kita lihat lagi di sini F6 tadi ya. Nah ini dari F6 aja kan ketahuan tadi itu. Nah ini sambil ngeluarin larin raja dari situ tadi. Jadi kalau gajah G7 pun tadi sebenarnya pas gini, kalau di sini misalnya kan tetap gini. Ya, kalau dia makan apa langkahnya? Pakai? Kalau di sini pakai benteng kan kelihatan pakai benteng. Menteri E7. Nah, ancamannya ini ya. Ini ada ancaman ke sini makan. Nah, sekarang kamu tinggal milih. Bisa ke sini. Makan jadi Pak. Jangan makan dulu, kamu lihat nih. Bisa ke sini, idenya makan sini kan. Terus kuda. Banyak pilihannya. Pening kepala. Ya. Sekarang tadi, nah ini tadi nih teknik yang ini. Nah yang ini yang kamu ingat yang Barbie bilang, kamu ulang-ulang lagi nih. Salah satu teknik begitu ditukar-tukar. Kenapa nih tukar-tukar gini nih? Ini teknik infansi, makanya Barbie bilang terapi dapat lanjutannya gampang kan? Oh kalau dikasih itu, cepet. Nah makanya itu tadi, kalau kamu lihat dapat satu teknik, ya kamu ulang-ulang nanti ketemu lagi nanti kamu caplok tuh begitu kamu udah bisa main ini, baru itu jadi, stok kamu itu. Tapi kalau kamu belum tuh, kamu udah belajar ya, belum sempat kamu praktekin, nah itu ngambang tuh warnanya masih buram-buram. Tapi sekali kamu pernah, saya udah pernah lihat ini di sini, kamu praktekin, udah nempel tuh. Ada istilah anunya nanti. Nah ini orang juga nggak tahu, makanya banyak tuh orang Indonesia jagonya sebentar, blownnya lama. Sorry, nama bahasa ininya ya. Kalau dia lagi baca-baca buku, jago dia. Tapi begitu nggak baca-baca lagi hilang. Ada di buku ini, baru lupa ininya. Ada nanti namanya itu ini pola isi kepala kamu, ilmu kamu. Nah, ini namanya kristalnya nih. Jadi ilmu yang udah kamu pelajari sering, kamu udah mainin, kamu udah pahami, jadi kristal nih, nggak bakalan hilang nih. Ya, nggak bakalan hilang. Sekalinya kamu punya nggak bakalan hilang nih. Kayak endgame raja tuh, kalau kamu benar-benar belajar, transisi ininya cepet. Nah ini sebenarnya penting nih, gimana nanti ininya banyak. Nah terus ada lagi yang hara, ya, yang rada kerasnya, middle game kamu, ininya. Terus ada yang cair. Nah sama kayak apa kamu belajar bentuk ini kan beda pada. Nah ini ya. Terus ada lagi yang model gas uap, ya. Ini yang nama ini biasanya di sini ini apa? Opening nih. Opening. Biasanya uap nih. Kalau dia nggak dipakai lagi langsung uap. Nah di sini nih yang kristal biasanya end game. Ya yang keras tuh middle game. Nah ini yang mainan kamu opening yang udah kamu pelajari dari ini pet opening tuh biasanya ya. Pet opening kayak Medina main ini dia nggak mau pusing, orang mau E4 dia tetap E6 Prancis. Nah, kayak Kapia misalnya orang main ini pakai Sicilian Dragon terus, nah itu pet itu namanya, pet opening, cair, ya. Tapi ada kemungkinan hilang juga. Lama-lama yang paling cepet tuh kamu baca, kamu nak coba-coba cepet tuh. Selagi karena makanya di Indonesia banyak kayak begitu, tiba-tiba jago. Kalau lagi baca buku, ketemu semua yang dibaca, jago, banyak. Habis itu nggak latihan lagi sebentar, dropnya. Dari 2.200 nah kan turunnya bisa sampai 1.900 blow on lagi.
Oh, Ya. Apalagi kalau kalian belajarnya cuman opening, bahas-bahas opening, middle game yang nggak tipikal. Yang penting itu yang tadi nih, end game nih. Itu starter nggak bakalan hilang. Makanya orang bisa kayak begitu. Ya. Nah, itu yang kamu kumpulin. Kamu belajar ulang-ulang terus. Sekalinya kamu dapat praktekin. Nah, itu tadi yang ini hak milik ya. Hak milik. Kalau udah hak milik, kamu nggak perlu lagi. Kalau kamu belajar aja kemarin taktik, nih contohnya nih, udah yang ke-100 kali. Ya, tipikal. Kaget baru tes lagi 3 bulan lagi, ini lagi bingung lagi tuh. Hah? Coba yakin ya. Ada besok baru coba lagi yang udah kamu lihat ini. Ini udah kamu ini semua nih. 1, 2, 3 udah galau kalian ini 3. Kan selamat lah soalnya baru buram. Kamu mulai dari mana? Kalau Kavia lihat pertama kali pasti. Ya. Tapi balik lagi seperti baru bilang, itu juga sama kayak ini. Kalau dulu kamu baru liatin ini level kamu ya sampai ini. Nah, nanti baru liatin lagi, lain lagi dapat ilmunya. Walaupun partai yang sama, balik lagi kemampuan kamu. Kalau kamu nggak ini lagi, nah, oke, mumpung partainya cepat, ya kalian boleh nikmati mainnya. Nah, boleh gantian. Nah, minum lah, nggak perlu lagi rebut-rebutan. Kita habisin dulu. Pokari semua. alhamdulillah. Itu Kak Fija, kakak main tuh belajar ini. Aku